Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bersama saya, Bapak Mugni Syadzali SPD. Kali ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab ketiga yang berjudul menjadi pribadi yang amanah dan jujur. Langsung saja. Yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu amanah. Kata amanah berasal dari bahasa Arab yang berarti aman atau tidak takut, juga dapat dipercaya. Orang yang amanah artinya yaitu orang yang dapat menjaga sesuatu menjadi aman. Menurut istilah, kata amanah memiliki dua arti, yakni yang pertama berarti tanggung jawab manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua berarti tanggung jawab yang harus dilaksanakan berkaitan dengan sesama manusia. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang dalil tentang amanah. Di dalam Al-Quran tentunya banyak ayat yang berkaitan atau memerintahkan kita untuk senantiasa bersikap amanah. Di sini Bapak akan memberikan salah satu contohnya, yaitu di dalam surat An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberikan pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk dari amanah. Yang pertama adalah amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah dan kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Itu adalah suatu amanah yang harus kita laksanakan kepada Sang Khalik, pencipta kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah amanah terhadap diri sendiri, di mana kita adalah manusia, makhluk yang sempurna. Kita diberikan akal, kita diberikan anggota tubuh, mata, telinga, mulut, tangan, dan kaki. Itu adalah amanah yang Allah berikan dan nanti kelak akan dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga adalah amanah terhadap orang lain. Ini adalah kaitannya dengan sesama manusia. Ketika manusia atau orang lain menitipkan amanah kepada kita, maka kita harus jalankan dengan penuh tanggung jawab. Untuk berikutnya, kita akan membahas mengenai menerapkan sikap amanah dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW senantiasa bersikap amanah dalam menjalani hidupnya, sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Untuk mengamalkan sikap amanah, terdapat beberapa nilai kebaikan yang dapat ditiru dan dijadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, yang pertama, kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, setia kepada janji atau menepati janji. Yang ketiga, setia kepada kebenaran. Dan yang terakhir adalah teguh terhadap pendirian. Berikutnya, masih tentang penerapan sikap amanah dalam kehidupan sehari-hari. Ini akan Bapak sampaikan beberapa contoh. Yang pertama adalah menjadi siswa yang baik dan rajin mengerjakan tugas sekolah dalam rangka melaksanakan amanah terhadap orang tua dan guru. Jadi ini adalah salah satu nilai amanah
yang berkaitan dengan sikap kita patuh terhadap perintah orang tua dan guru. Yang kedua, yaitu adalah memegang teguh sumpah jabatannya sampai akhir dan tidak melakukan perbuatan yang tercela. Berarti di sini berkaitan dengan nilai amanah yang berkaitan dengan memegang teguh janji atau menepati janji. Yang ketiga, tidak melakukan kecurangan serta tidak menipu ataupun berbohong. Ini banyak contohnya ya, termasuk salah satunya adalah ketika kita mengerjakan ujian. Dan yang terakhir adalah bekerja berdasarkan aturan dan bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan. Jadi di sini kita memiliki teguh pendirian, tidak gampang untuk digoda ataupun disogok oleh orang lain, seperti itu. Berikutnya kita akan membahas mengenai hikmah perilaku amanah. Tentunya jika kita memiliki sikap amanah yang kita terapkan dalam sehari-hari, tentunya kita akan mendapatkan manfaat atau berupa hikmah. Di antaranya adalah yang pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Tentu kalau kita menjalankan amanah dengan tanggung jawab dan sebaik-baiknya, orang akan percaya kepada kita bahwa kita mampu untuk mendapatkan amanah tersebut. Yang kedua, mendapatkan perhatian dan penilaian positif dari semua pihak. Tentunya orang akan menganggap kita manusia yang baik, diberikan cap yang baik kalau kita dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah terhindar dari keburukan dan fitnah. Jadi tidak ada prasangka buruk dari orang lain kalau kita menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir adalah hidupnya akan lebih tenang dan diterima oleh semua pihak. Oke, berikutnya setelah tadi kita bahas tentang amanah, kita bahas akhlak mulia yang kedua, yaitu adalah jujur. Kita bahas terlebih dahulu apa sih itu jujur. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenar-benarnya. Kata kejujuran digunakan untuk menyatakan sikap seseorang. Sikap tersebut muncul disebabkan oleh situasi, keadaan, kenyataan yang dilihat, didengar, diketahui, dirasakan, tanpa dikurangi atau ditambah, serta tindakan dan ucapan yang dilakukan itu apa adanya. Jujur itu mudah, seperti berkata apa adanya, memberikan hak orang lain sesuai haknya, dan tidak mengurangi ukuran timbangan. Oke, untuk berikutnya kita akan membahas mengenai dalil tentang sikap jujur. Untuk dalil sikap jujur ini tentunya banyak juga ya dicantumkan di dalam Al-Quran. Bapak mencontohkan hanya satu saja di sini di dalam surat At-Taubah ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Untuk berikutnya kita bahas mengenai nilai-nilai kejujuran. Apa saja sih yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar sikap kita, perbuatan kita itu termasuk ke dalam sikap yang jujur. Yang pertama adalah kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini kita mengikuti perintahnya. Sudah jelas tadi bahwa Allah memerintahkan manusia untuk beribadah. Jadi ketika kita patuh, maka kita termasuk orang yang benar atau jujur. Yang kedua adalah terbuka, lugas, dan apa adanya. Seperti sudah disampaikan tadi, bahwa jujur itu adalah mengatakan atau berbuat apa adanya, tidak dikurangi atau tidak ditambah-tambahi. Tapi dalam hal ini dalam konteks yang benar ya. Yang ketiga adalah tidak ada rekayasa, tidak ada drama, tidak ada hal-hal yang dibuat-buat. Jadi tok apa adanya, seperti itu. Yang keempat itu adalah amanah dan ikhlas. Dan yang terakhir itu adalah setia terhadap kebenaran. Sekarang kita akan bahas mengenai menerapkan nilai-nilai kejujuran yang tadi ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah kejujuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sikap kita beribadah,
dalam sikap kita menghindari yang dilarangnya, kita harus jujur dan berbuat dengan sebenar-benarnya. Yang kedua, kejujuran kepada diri sendiri. Ini dalam hal niat ya. Seperti halnya kita melakukan sesuatu harus disertai dengan niat yang ikhlas di dalam diri kita. Yang ketiga, kejujuran di lingkungan keluarga. Seperti kita tahu bahwa kita sangat sering berinteraksi dengan orang-orang di rumah, baik itu ayah, ibu, kakak, adik, dan saudara-saudara lainnya. Maka harus disertai dengan sikap yang jujur atau perkataan yang jujur. Dan yang terakhir ini adalah yang paling luas, kejujuran dalam kehidupan masyarakat. Dalam sehari-hari kita bertemu tetangga, bertemu teman-teman kita, bermain atau berinteraksi, tentunya harus disertai dengan perkataan, sikap, dan perbuatan yang jujur. Selanjutnya, ini ada bentuk-bentuk kejujuran yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada jujur dalam niat, yaitu adalah ketulusan hati dalam melakukan sesuatu perbuatan hingga perbuatan yang dilakukan ini sesuai dengan niat yang ada di dalam hatinya. Jadi kita tahu bahwa niat itu ada di dalam hati, seperti halnya kita sholat ya. Sholat itu harus disertai dengan niat karena Allah Ta'ala, bukan niat untuk dipuji ataupun dinilai oleh orang lain. Yang kedua itu adalah jujur dalam ucapan. Menjaga lisan untuk berkata jujur menjadi penting karena banyak kejahatan yang ditimbulkan dari kebohongan lisan. Karena tentu ya ada ungkapan bahwa lidah itu lebih tajam dari pedang, bahwa perkataan yang bohong tentunya akan ditutupi oleh kebohongan-kebohongan yang lainnya. Yang ketiga sekarang berarti ya, jujur dalam berpenampilan. Penampilan ini apa adanya, bersahaja, dan sesuai kenyataan dirinya lebih berarti. Karena yang demikian itu adalah kejujuran. Kita tahu bahwa Allah itu tidak menilai hambanya dari penampilan fisik, tapi Allah menilai dari apa yang hambanya perbuat dan apa yang dilakukan oleh hambanya. Dan yang terakhir ini adalah jujur dalam bermuamalah atau interaksi kepada sesama manusia. Perlu menjunjung tinggi kejujuran dengan cara saling menjaga dalam niat, bertutur kata, dan menghindari tindakan yang merugikan orang lain. Jadi jangan sampai perbuatan atau perkataan yang kita lakukan ini merugikan orang lain, karena tentunya kehidupan kita kepada sesama manusia itu selalu dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir pembahasannya adalah apa sih yang akan kita dapatkan dari sikap jujur ini. Tentunya akan ada beberapa hikmah yang bisa kita dapatkan kalau kita berperilaku jujur. Yang pertama itu adalah mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam hidup. Karena kita pasti tahu orang yang sering berbohong, sering berkata tidak jujur, bersikap tidak jujur, tentu dia akan diliputi oleh rasa bersalah. Ya, yang kedua adalah lebih percaya diri dan tidak canggung dalam bergaul dengan sesama. Jadi kita apa adanya ketika berinteraksi dengan orang lain, tidak usah ada yang ditutup-tutupi atau dilebih-lebihkan. Karena kalau kita bisa menampilkan apa adanya, orang bisa tahu, oh ini diri kita. Jadi kita percaya diri, tidak harus ada yang ditutup-tutupi. Yang ketiga, tentunya akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kalau kita jujur dan tidak berbohong, apalagi orang sampai tahu kita berbohong, orang akan percaya kepada kita. Dan yang terakhir adalah lebih dihargai dan terhormat di mata sesama. Dan mungkin selanjutnya kalian bisa mengeksplorasi sendiri apa saja yang termasuk dalam perbuatan amanah dan jujur, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, bahkan di lingkungan masyarakat. Mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.